Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum yang berjudul fermentasi alkoholik yang berbahan baku kulit nanas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Lydia. Saya Ana Runita. Saya Medardi Joshua Pertosam. Saya Wahyu Inzaghi. Jadi, tujuan dari percobaan yang kami lakukan yaitu agar praktikan dapat melakukan fermentasi alkoholik yang berbahan baku kulit nanas yang mana akan menghasilkan bioetanol serta gas CO2 dengan cermat dan teliti. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita melakukan cara kerja dalam pembuatan alkohol dalam proses fermentasi alkoholik menggunakan kulit nanas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kulit nanas. Kulit nanas ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol karena kulit nanas ini mengandung beberapa komponen seperti air, karbohidrat, protein, lemak, gula reduksi, dan serat kasar. Nah, untuk air sendiri itu mengandung 85% dan karbohidrat 10%. Nah, komponen-komponen inilah yang bisa membuat atau berpotensi untuk menghasilkan bioetanol. Nah, untuk menghasilkan bioetanol ini melalui proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini merupakan proses energi tanpa oksigen, yang dimana gula sederhana yang dihasilkan oleh kulit nanas ini akan direaksikan dengan ragi. Nah, ragi sendiri merupakan katalisator untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan menyaksikan langkah kerja dengan bahan dan alat berikut ini. Jadi ini alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama ada blender, kemudian ada timbangan, lalu panci, kain saring, pisau, kulit nanas 300 gram, ragi atau vernipan 30 gram, air 300 ml, Erlenmeyer, dan balon. Langkah pertama, kita potong kulit nanas menjadi bagian yang kecil-kecil menggunakan pisau. Jadi ini adalah hasil potongan kulit nanas yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian kita cuci kulit nanas menggunakan air hingga bersih. Langkah berikutnya, kita masukkan 300 gram kulit nanas yang telah dibersihkan ke dalam blender. Selanjutnya, kita masukkan 300 ml air ke dalam blender. Lalu kita blender hingga halus. Langkah selanjutnya, kita blender kulit nanas dan air hingga halus. Hal ini berfungsi untuk mempermudah agar sari kulit nanas lebih mudah keluar. Jadi ini adalah hasil dari kulit nanas dan air yang telah kita blender. Hasilnya kulit nanas menjadi lebih halus dan berbusa. Langkah selanjutnya, kita saring kulit nanas menggunakan kain saring agar ampas dan cairannya terpisah. Jadi ini adalah hasil dari penyaringan ampasnya, dan ini adalah larutan yang terpisah. Larutannya berwarna kuning muda. Langkah berikutnya, kita panaskan larutan yang telah disaring menggunakan kompor selama 15 menit. Hal ini berfungsi untuk menghidrolisa polisakarida agar menjadi gula sederhana. Oke, jadi ini adalah hasil dari proses pemanasan larutan kulit nanas. Jadi ini polisakarida sudah dipecah menjadi gula-gula sederhana yang akan nantinya difermentasi. Langkah berikutnya, kita diamkan selama 1 hingga 2 jam agar proses fermentasi saat dicampurkan dengan ragi, raginya tidak rusak karena panas.
Jadi ini adalah hasil dari larutan kulit nanas yang telah didinginkan. Kita pindahkan ke dalam gelas takar agar lebih mudah dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Hasil larutannya berwarna kuning. Langkah selanjutnya kita pindahkan larutan kulit nanas yang telah dingin ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya kita masukkan 30 gram ragi atau vermipan ke dalam larutan kulit nanas. Langkah selanjutnya kita homogenkan ragi dan larutan kulit nanas. Setelah itu kita tutup Erlenmeyer menggunakan balon. Jadi ini adalah hasil kulit nanas dan ragi vermipan yang telah kita homogenkan. Kita tunggu hingga balon mengembang yang menandakan gas CO keluar. Jadi ini adalah hasil dari fermentasi kulit nanas. Terlihat di sini balonnya sangat-sangat mengembang dan larutan mengeluarkan busa atau gelembung. Jadi balon yang mengembang ini menandakan adanya gas CO2 yang keluar dari hasil fermentasi. Kemudian terdapat juga bau-bau yang keluar, yaitu seperti bau-bau alkohol. Nah, untuk mengetahui apakah ini menghasilkan alkohol atau bioetanol, kita akan melakukan dengan uji pembakaran. Kita akan melakukan uji pembakaran. Alat dan bahannya yaitu terdapat korek api, kertas, dan larutan yang telah difermentasi. Langkah pertama, kita masukkan kertas ke dalam larutan. Setelah itu kita bakar bagian yang telah terkena larutan. Nah, jadi hasilnya terlihat bahwa warna api menjadi biru. Hal ini dikarenakan adanya alkohol atau bioetanol yang terdapat pada larutan. Hasil dari praktikum kali ini telah sesuai dengan literatur, yang mana literatur menyatakan bahwa apabila glukosa difermentasikan menggunakan ragi akan menghasilkan etanol dan gas CO2. Nah, glukosa di sini kami menggunakan bahan baku dari kulit nanas. Kulit nanas yang awalnya polisakarida, kami hidrolisis menjadi gula sederhana atau glukosa. Setelah itu kita menggunakan ragi yang bermerek Vernipan. Lalu kita diamkan atau kita fermentasikan selama 30 menit. Setelah 30 menit fermentasi, kita dapat mendeteksi adanya gas CO2 yang mana ditandakan dengan balon yang tadi mengembang. Nah, di situ terdapat bahwa gas CO2 keluar dari larutan yang telah difermentasi. Kemudian kita lakukan uji pembakaran untuk mengetahui atau mendeteksi adanya etanol dalam larutan hasil fermentasi tersebut. Nah, hasil dari uji pembakaran tadi yaitu api berwarna biru, yang awalnya oranye atau merah menjadi warna biru. Hal tersebut telah sesuai juga dengan literatur yang menyatakan bahwa jika warna api biru, maka larutan tersebut mengandung alkohol. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa percobaan fermentasi alkohol dari kulit nanas kami telah berhasil dan sesuai dengan literatur. Dapat dibuktikan dengan terbentuknya gas karbon dioksida melalui parameter balon yang sudah menggelembung, dan juga terbentuknya etanol melalui nyala api yang sudah berwarna biru. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.